Mengembangkan suatu usaha baru akan memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Jika sudah mempunyai modal yang memungkinkan, maka akan meringankan beban. 3 tahap pendanaan pengembangan bisnis. 1. Pendanaan tahap awal. 2. Pendanaan ekspansi atau perkembangan. 3. Pembiayaan akuisisi dan leveraged buyouts. Masalah dalam pencarian modal. 1. Kurangnya ketajaman bisnis. Misalnya tidak jeli melihat peluang dan tidak dapat mengadaptasi masalah dengan baik. 2. Kurangnya pengalaman bisnis. 3. Belum mengidentifikasi lebih dahulu kebutuhan modal, baik secara finansial maupun berupa mesin. 4. Belum ada proyeksi laba dan proyeksi mengenai tingkat pengembalian investasi. 5. Kinerja atau konsep perusahaan yang meragukan. 6. Kegagalan perusahaan untuk menindaklanjuti preferensi dari pemodal. 7. Kurangnya hubungan dengan sumber-sumber. Maka dari itu, sebelum melakukan pembiayaan bisnis, seorang wirausaha haruslah terlebih dahulu melakukan suatu identifikasi, yaitu 1. Identifikasi usaha yang akan dijalankan. 2. Identifikasi sumber pembiayaan. 3. Identifikasi sumber pembiayaan internal, seperti modal perusahaan, atau eksternal, seperti investor dan kredit bank. 4. Menetapkan prioritas bisnis. Setelah melakukan identifikasi awal dan menentukan modal, seorang wirausaha perlu membuat 1. Perencanaan likuiditas yang dipusatkan pada perencanaan aliran kas perusahaan. 2. Perencanaan laba atau proyeksi perolehan laba. Ada beberapa cara untuk memproyeksikan kebutuhan kas. 1. Proyeksi laporan laba rugi. 2. Proyeksi laporan neraca. 3. Proyeksi arus kas. 4. Ringkasan tentang kebutuhan dan penggunaan. Pencarian sumber modal. 1. Modal perusahaan. 2. Modal patungan, yaitu perusahaan dengan investor. 3. Modal dari investor. 4. Modal pinjaman dari bank. Bankir investasi. Bankir investasi atau investment banker adalah perusahaan atau orang yang melakukan kegiatan sebagai agen atau penanggung dan bertindak sebagai penengah antara penerbit sekuritas dan masyarakat umum yang melakukan investasi. Penghasilan atau pendapatan bankir investasi dapat dibedakan ke dalam 3 kategori. 1. Menarik biaya konsultasi. 2. Komisi atas penggalangan dana atau arranging capital. 3. Komisi atas trading. Aktivitas dari bankir investasi yaitu 1. Data management. 2. Financial analysis. 3. Listening. 4. Client management. Kali ini saya akan menjelaskan terkait poin keempat, yaitu biaya flotasi atau flotation cost. Biaya flotasi dikatakan sebagai keseluruhan biaya yang dianggarkan oleh sebuah perusahaan untuk mencari investor agar mau menanamkan saham sekuritasnya kepada publik sehingga tingkat permodalan pun semakin meningkat. Biaya flotasi pun diartikan sebagai keseluruhan modal yang dikeluarkan untuk menjual ataupun menawarkan surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya yang diterbitkan dari satu pihak kepada pihak lain, sehingga pihak penjual harus memperhitungkan berapa besaran biaya premi, biaya diskon, dan juga nilai nominal yang didapat dari obligasi sebagai sistem pengurang ataupun instrumen pengurang. Biaya flotasi muncul dari adanya perkembangan biaya penjaminan terhadap emisi atau yang lebih dikenal sebagai biaya yang mampu menanggung pengembalian resiko atas kerugian customer
lalu biaya hukum, biaya pendaftaran, dan beberapa biaya yang lainnya. Biaya ini dianggap sangat penting untuk diperhatikan saat kita hendak melakukan berbagai penawaran atas penjualan surat berharga kepada pihak lain, karena mempengaruhi keintegritasan dan keamanan. Dikatakan bahwa biaya flotasi ini yang semakin lama semakin meningkat justru menyebabkan layak sumbernya semakin berkurang. Biaya flotasi ini termasuk ke dalam biaya untuk melakukan penerbitan saham agar terdaftar di publik. Sehingga hal ini termasuk ke dalam biaya administrasi umum yang sangat diperhatikan di sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Suwandi akan menjelaskan materi tentang tingkat pengembalian dalam pasar uang. Jadi, tingkat pengembalian yang diharapkan akan direalisasikan dari suatu investasi atau penghitungan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas hasil-hasil yang akan mungkin terjadi. Pada umumnya, para investor ini sangat menyukai pengembalian dan tidak menyukai resiko. Oleh karena itu, investor akan berinvestasi pada aset yang berisiko jika aset tersebut menawarkan perkiraan pengembalian yang lebih tinggi. Risiko tersebut dapat diukur dengan berbagai cara dan bergantung pada alat ukur yang telah digunakan. Tingkat bunga adalah harga yang diterima oleh pemberi pinjaman dan dibayarkan oleh peminjam untuk modal utang. Peminjam memberikan penawaran atas modal utang utama yang tersedia dengan tingkat bunga. Perusahaan dengan nilai investasi yang paling menguntungkan akan bersedia dan mampu membayar nilai tertinggi untuk modal. Jadi, perusahaan tersebut cenderung menarik utang modal dari perusahaan yang tidak efisien dan perusahaan yang produknya kurang diminati. Fungsi tingkat bunga dalam perekonomian adalah sebagai berikut. 1. Membantu aliran tabungan menuju investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 2. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia. Umumnya memberikan dana kredit untuk proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. 3. Menyeimbangkan persediaan uang dan permintaan uang dari suatu negara. 4. Alat penting kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Menurut Novianto, suku bunga berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tingkat bunga nominal, yaitu tingkat bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap 1 rupiah yang diinvestasikan. 2. Tingkat bunga real, yaitu tingkat bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi. Didefinisikan dengan tingkat bunga nominal dikurang tingkat inflasi. Selanjutnya ada faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi tingkat bunga. 1. Defisit atau surplus anggaran pemerintah. Jika belanja pemerintah lebih besar dibandingkan penerimaan pajak, maka anggaran pemerintah mengalami defisit. Dengan itu, harus ditutup dengan pinjaman tambahan ataupun mencetak uang. Jika pemerintah melakukan pinjaman, hal ini akan meningkatkan permintaan atas dana yang mendorong kenaikan tingkat bunga. Jika pemerintah mencetak uang, investor yakin bahwa jumlah barang yang sama
dibayar dengan uang yang lebih besar. Hal ini hasilnya adalah inflasi dan ujung-ujungnya adalah menaikkan tingkat bunga. Yang kedua adalah faktor-faktor internasional. Jika kita lebih banyak mengimpor daripada mengekspor, hal itu mengakibatkan defisit perdagangan luar negeri. Defisit tersebut harus didanai dan umumnya adalah pinjaman dari negara yang mengalami surplus ekspor. Selanjutnya adalah aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis bagus, maka perekonomian atau perputaran uang di masyarakat juga baik. Tetapi bila lesu, maka pemerintah akan menurunkan tingkat bunga untuk merangsang perekonomian. Bila perekonomian mulai meningkat kembali, maka pemerintah akan menaikkan tingkat bunga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.